wasabru wa ma qawluhu sallallahu alaihi wasallam wasabru diya'un fama'nahu as-sabrul mahabubu fi syar'i wa huwa as-sabru ala ta'atillahi ta'ala wasabru an ala ma'siyatihi di sini ya. Kitab lain wasabru an ma'siyatihi wasabru aidan ala nabati ala naibati wa anwa'il makarihi fil dunya. Adapun kata-kata Rasulullah SAW wasabru diya'un itu adalah maksudnya adalah sabar yang disukai oleh syara, oleh agama. Apa itu sabar yang disukai oleh syara? Ialah sabar melakukan taat kepada Allah dan sabar meninggalkan maksiat kepada Allah, dan juga sabar atas musibah-musibah dan segala macam hal-hal yang tidak disukai di dunia. Wal muradu anna sabra mahmudun la yazalu sahibu mustadian muhtadiyan mustamiran ala sawabi. Yang dimaksud ialah sabar itu adalah terpuji. Orang yang bersifatkan sabar itu akan senantiasa bersinar dan mendapatkan hidayat dan terus akan ala sawabi, terus di dalam kebenaran. Qala Ibrahim al-Khawas sabruhu wa asbatu 'ala al-kitab was sunnah. Menurut Ibrahim al-Khawas, sabar itu adalah bertahan, konsisten dengan Al-Qur'an dan hadis. Wa qala Ibnu Atha'in as-sabru al-wuqufu ma'al bala'i bi husnil adab. Menurut Ibnu Atha'illah As-Sakandari bahwa sabar itu adalah berdiri di atas bersama cobaan dengan kesopanan yang bagus, artinya tidak jerit-jerit, tidak marah-marah. Faqala Ustaz Abu Ali ad-Daqqaq rahimahullah taala haqiqatus sabri alla ya'tarida 'ala al-maqduri. Menurut Ustaz Abu Ali ad-Daqqaq bahwa hakikat kesabaran itu ialah ketika seseorang itu tidak menentang, tidak protes atas takdir yang ditimpakan kepada dirinya, walaupun pahit apapun dia tidak protes. Wa amma idharul bala'i ala wajil syaqwa fala yunafi sabra. Adapun memperlihatkan ujian yang dia derita tetapi tidak dengan dasar mengeluh, itu tidak menghilangkan kesabaran. Artinya tetap sabar walaupun bercerita, bercurhat akan musibahnya, itu tidak menghilangkan kesabarannya. Sebab buktinya adalah qala Allah Ta'ala fi Ayyubah inna wajadnahu sabiran ni'mal 'abdu ma'annahu qala inni masani ad-durr wallahu alam. Kata Allah bercerita tentang Nabi Ayyub, sesungguhnya kami dapatkan Nabi Ayyub itu dalam keadaan bersabar. Nabi Ayyub adalah sebaik-baik hamba. Padahal Allah bersabda tentang Nabi Ayyub, kata Nabi Ayyub, sesungguhnya saya ini tertimpa oleh kesengsaraan. Nah ini kan seperti curhat, tapi hanya sekedar cerita ya, tidak menghilangkan kesabaran Nabi Ayyub. Tetap dikatakan beliau itu bersabar. Wa amma qauluhu sallallahu alaihi wasallam kullun nasi yagdu faba'i'un nafsahu famu'tiquha mubiquha fama'nahu anna kulla insanin yas'a li nafsihi faminhum man yabi'uha lillahi ta'ala bidha'atihi fayu'tiquha min al-'adzabi wa minhum man yabi'uha li syaitani wal hawa bittiba'ihima fayubiquha ayyuhlikuha wallahu alam. Adapun sabda Nabi kullun nasi dan seterusnya, itu artinya adalah bahwa setiap manusia itu berusaha, bekerja dengan dirinya sendiri. Jadi di antara manusia itu ada yang menjual dirinya kepada Allah Ta'ala dengan bertaat kepada Allah, beribadah kepada Allah dengan jerih payahnya, dijual kepada Allah dengan ibadahnya. Maka Allah akan memerdekakan, membebaskan dirinya dari azab. Ada lagi manusia itu yang menjual dirinya kepada setan dan menjual kepada nafsu, hawa nafsu. Maksudnya yaitu menuruti kemauan setan dan kemauan nafsu. Maka
Dia berarti menjual dirinya, menghancurkan, membinasakan dirinya. Babu wujubi dhaharati lis-sholati. Bab menerangkan wajibnya bersuci untuk melakukan salat. Haddatsana Sa'id bin Mansurin wa Qutaibah bin Sa'id Abu Kamil al-Jahdari lafdhu li Sa'idin qalu. Ketiga orang itu Sa'id, Qutaibah dan Abu Kamil berkata, haddatsana Abu Awanata an Simak bin Harbin an Mus'ab bin Sa'din qala dakhala Abdullah ibn Umar ala bin Amir ya'uduhu wa huwa maridun. Kata Mus'ab bahwa sahabat Abdullah bin Umar masuk ke rumah Ibnu Amir sedang membesuk atau mengunjungi melayat sakit, dalam keadaan sakit. Ibnu Amir dalam keadaan sakit. Faqala ala tad'ullaha li. Kata Ibnu Amir, apakah kamu tidak mau berdoa kepada Allah atas kesembuhan saya, atau mendoakan kebaikan untuk saya, ya bin Umar, wahai Abdullah bin Umar. Qala inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu la tuqbalu salatun bi ghairi dhuhurin wa la sadaqatun bila ghululin wa kunta 'alal basrati. Maka kata Abdullah bin Umar, sesungguhnya saya pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salat apapun tidak akan diterima kalau tanpa bersuci, dan sedekah apapun yang hasil daripada uang atau harta pengkhianatan itu tidak akan diterima. Sedangkan kamu menjadi pejabat, menjadi gubernur atau bupati negeri Basrah. Haddatsana Muhammad bin Musanna wa bin Basharin qala haddatsana Muhammad bin Ja'farin qala haddatsana Syu'batu tahwil sanad wa haddatsana Abu Bakar bin Abu Syaibah qala haddatsana Husain bin Ali an Zaidah qala Abu Bakrin wa Waqi'un an Israil kulluhum an Simak bin Harbin. Semuanya itu semuanya siapa? Syu'bah, kemudian Israil, dan ketiganya itu ya an Simak bin Harbin. Semuanya yaitu Abu Bakar dan Waqi, kemudian Syu'bah itu dari Simak bin Harb. Biadal isnadi anin Nabi bimislihi, persis seperti hadisnya Abu Awanah ya, sama-sama dari Simak. Haddatsana Muhammad bin Rafi'in qala haddatsana Abdul Razzaq ibnu Hammam qala haddatsana Ma'mar bin Rasyidin Amman bin Munabbihin akhi Wahab bin Munabbih. Jadi Hammam bin Munabbih adalah saudaranya Wahab bin Munabbih, ahli Israiliyat itu. Qala kata Hammam, hadza ma haddatsana Abu Hurairah an Muhammadin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis berikut ini adalah hadis yang diceritakan Abu Hurairah dari Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fadzakara haditsa minha. Lalu Abu Hurairah menyebutkan beberapa hadis. Di antara hadis itu adalah waqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yuqbalu salatu ahadikum idza ahdatsa hatta yatawaddaa. Rasulullah bersabda, tidak akan diterima salat salah satu di antara kalian ketika dia berhadas sehingga dia berwudu. Babu wujubi dhaharati lis-salati fi isnadihi Abu Kamil al-Jahdari wa bi bahdil jim wa iskanil ha'i al-muhmalah wa fatid dali wa ismuhu al-Fudail bin Husainin mansubun ila jaddin lahu ismuhu Jahdarun wa taqaddama bayanuhu marratin. Di sanad hadis ini ada Abu Kamil al-Jahdari. Kata-kata Jahdari itu bacanya jim dibaca fathah, haknya sukun, hak tanpa titik, dan dalnya dibaca fathah. Nama Abu Kamil adalah Fudail bin Husain. Kemudian Jahdari itu dinisbatkan kepada kakek, kepada leluhur beliau yang bernama Jahdar, dan sudah diterangkan berkali-kali. Wa fihi Abu Awanata wa ismuhu Abu Saleh ibnu Abdullah. Di sanad itu juga ada nama Abu Awanah. Abu Awanah itu namanya adalah Waddah bin Abdullah. Qauluhu sallallahu alaihi wasallam la yaqbalu salatan bi ghairi dhuhurin wa la sadaqatan min ghululin. Hadzal haditsu an-nass
atau nasun fi wujubi dhaharati lis-salati. Hadis ini sangat tegas, nggak bisa ditakwil, tentang wajibnya harus bersuci untuk melakukan sholat. Waqad ajma'atil ummatu ala anna dhaharata syartun fi sholati. Para ulama-ulama telah bersepakat bahwa bersuci itu hukumnya adalah menjadi syarat sahnya sholat. Qala qadhi Iyadun wa ikhtalafu fi mata furidati dhaharatu lis-sholati fa dhahaba Ibnu Jahmi ila anna al-wudu'a fi arkani sholati fi awalil islami kana sunnatan thumma nazala farduhu fi ayatit tayammumi. Imam Qadhi Iyad berkata bahwa para ulama berbeda pendapat kapan bersuci untuk sholat itu diwajibkan. Menurut Ibnu Jahm berpendapat bahwa wudhu itu di awal-awal Islam hukumnya adalah sunnah, tidak fardu. Kemudian difardukannya, diwajibkannya berwudhu itu turun di ayat tayamum. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum dan seterusnya itu. Qaul jumhuru bal kana qabla dzalika fardhon. Menurut mayoritas ulama bahwa diwajibkannya berwudhu itu bahkan sebelum ayat tayamum sudah wajib. Qala wa khatarafu fi anna al-wudu'a fardun ala kulli qa'imin ila salati am 'ala al-muhditsi khassatan. Kata Ibnu Qadhiyat, para ulama berbeda pendapat apakah wudhu itu wajib bagi orang yang mau melaksanakan sholat atau hanya wajib bagi orang yang hadas saja, yang tidak punya wudhu. Wa dhahaba dhahibuna min as-salafi ila anna al-wudu'a li kulli salatin fardun bidalili qoulihi ta'ala idza qumtum ila sholati al-ayata. Lalu ada beberapa yang berpendapat dari ulama salaf berpendapat bahwa berwudu untuk setiap sholat itu wajib. Jadi 5 sholat fardu berarti 5 wudu, 5 kali berwudu. Buktinya adalah Allah berfirman, apabila kalian berdiri untuk melakukan sholat, berarti setiap malam mau melakukan sholat walaupun tidak batal wudunya. Wa dhahaba qaumun ila anna dzalika kana qad kana nusikha. Ada beberapa kaum dari ulama berpendapat bahwa diwajibkannya wudhu setiap sholat walaupun tidak hadas itu sudah dimansukh, sudah dihapus hukum itu. Hanya tergantung apakah batal atau tidak. Wa qila amru bihi likulli salatin ala nadabi. Ada yang berpendapat bahwa diperintahkannya berwudhu untuk setiap sholat walaupun tidak batal wudhunya itu hukumnya hanya sunnah. Waqila bal lam yushra illa liman ahdatsa. Ada yang berpendapat lagi bahwa wudhu itu tidak diatur, tidak diwajibkan kecuali bagi yang hadas saja. Walakin tajdiduhu likulli salatin mandubun, tetapi memperbaharui wudhu untuk setiap salat walaupun tidak batal wudhunya itu disunnahkan. Wala hadza ajma'a ahlul fatwa ba'da dzalika wa lam yabqa bainahum fihi khilafun. Dan pendapat yang terakhir inilah ulama ahli fatwa bersepakat dengan hukum terakhir, pendapat terakhir itu setelah perbedaan pendapat itu, dan tidak ada tersisa perbedaan pendapat sedikit pun di antara para ahli fatwa mengenai hukum wudhu itu. Wa makna al-ayati indahum idza kuntum muhadditsina hadza kalamul qadhi rahimahullah taala. Makna ayat tayammum itu ya, idza kuntum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum arjulakum ilal ka'bayn in kuntum junuban fadhharu in kuntum marda. Wa ana safarin falam tajidu ma'am tayammu sa'idan thayyiban. Itu maksudnya adalah apabila kalian sedang hadas mau sholat maka harus berwudu. Itulah yang disampaikan oleh Qadhi Iyad rahimahullah taala. Wa ikhtalafa ashabuna fil mujibi lil wudu'i ala thalathati awjuhin. Ahduha annahu yajibu bil hadasi wujuban muwassa'an.
والثاني لا يجب إلا عند القيام إلى الصلاة والثالث يجب بالأمرين وهذا والرجيح عند أصحابنا. Kemudian para teman-teman kita sesama mazhab Syafi'i itu beda pendapat mengenai hal yang mewajibkan wudhu. Ada perbedaan pendapatnya, ada 3 pendapat. Pertama ialah bahwa wudhu itu wajib disebabkan hadas, disebabkan kencing atau menyentuh lain mahram atau berbuang air besar, air kecil, tidur. Tetapi wajibnya wajib muasa, wajib longgar, tidak seketika itu, tidak seketika waktu hadas itu. Yang pendapat yang kedua ialah wudhu itu tidak wajib kecuali ketika mau melaksanakan sholat. Kalau masih belum melaksanakan sholat maka tidak wajib. Pendapat yang ketiga ialah wudhu itu wajib karena 2 hal itu. 2 hal. Yang pertama ialah karena hadas, yang kedua karena mau melakukan sholat. Pendapat yang ketiga inilah yang kuat, yang unggul menurut teman-teman kita, teman-teman kami sesama mazhab Syafi'i. Wa amma wa ajma'at